Halo Sobat Prestasi, senang sekali rasanya saya, Peter Changcerta, dapat menyapa Sobat Prestasi dari seluruh Indonesia pada acara sosialisasi OSNK 2023 bidang kimia tingkat SMA MA sederajat. Untuk informasi nih, Sobat Prestasi, tahu nggak tahun kemarin pendaftar OSN mencapai 230.560 peserta dan bidang kimia pesertanya ada 27.945. Wah, mendengar angka tersebut, sobat prestasi harus semangat dan giat lagi karena pada tahun ini tentunya akan lebih ketat. Dan semoga tahun ini giliran kamu ya yang menjadi peraih medali OSN 2023. Yuk kita langsung sapa saja Bapak Fainan Fai Lamani dan Ibu Deana Wahyu Ningrum. Sehat ya Bapak? Semoga Alhamdulillah. Bapak sehat. Ya, Nah, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sobat Prestasi mungkin sudah penasaran nih banget untuk mendengarkan penjelasan dari bapak-bapak dan ibu terkait teknis pelaksanaan OSNK 2023 tahun ini. Mungkin boleh saja ya Pak dijelaskan, silahkan kepada Bapak. Mungkin budaya dulu ya. Mulai dari budaya dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Semua. prestasi. Halo, sobat-sobat prestasi di seluruh Indonesia. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti kompetisi Olimpiade Sains Nasional pada tahun 2023, khususnya di bidang kimia. Saya, Diana Wahyuningrum, dan juga Bapak Fainan Failamani akan mewakili dari juri OSN bidang kimia menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan teknis pada OSNK di bidang kimia khususnya pada tahun ini ya. Jadi sebenarnya tahun ini akan lebih istimewa karena ini yang pertama kalinya setelah beberapa tahun kita akan melaksanakan OSN tingkat nasionalnya secara luring. Ya, ini adalah sesuatu hal yang paling menyenangkan karena Anda bisa bertemu dengan berbagai macam budaya dan juga informasi dari teman-teman Anda di seluruh Indonesia ya. Karena di situ kita akan saling bertukar informasi, berkolaborasi, bekerja sama, menjalin informasi khususnya terkait dengan hobi Anda ya dan juga ketertarikan Anda di bidang kimia. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Fainan akan lebih detail menyampaikan panduan pelaksanaan secara teknis ya, bagaimana Anda akan mengikuti dan melaksanakan ya ujian terkhusus untuk bidang kimia di Olimpiade Sains Nasional tingkat kota dan kabupaten ya. Oleh karena itu mohon perhatiannya ya sobat prestasi semuanya agar Anda semuanya nanti bisa berhasil mengikuti itu bukan karena Anda gagal itu karena Anda tidak bisa, tetapi bisa jadi Anda gagal karena kesalahan teknis ya. Jangan sampai kesalahan teknis menjadi kendala bagi Anda untuk meraih prestasi yang terbaik. Baik, saya serahkan kepada Bapak Dr. Fainan Failamani untuk menyampaikan informasi secara detail tentang pelaksanaan atau teknis bagaimana mengerjakan soal-soal pada OSNK bidang kimia. Saya persilahkan. Ya, makasih Ibu Dea. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, untuk penjelasan teknis tentang OSN tahun ini, secara garis besar pelaksanaan OSN Kabupaten bidang kimia itu tidak akan jauh berbeda dengan OSN OSK tahun lalu ya. Jadi eh, platform yang digunakan sama, tipe soalnya sama, mungkin jumlahnya agak berbeda dikit. Nanti masih dalam tahap diskusi gitu ya. Dan kemudian waktu pengerjaannya per soalnya pun akan mirip-mirip juga. Mungkin boleh masuk ke slide pertama ya. Jadi untuk login nanti ini saya pikir untuk semua bidang akan sama. Nanti adik-adik dapat username dan password masing-masing dipakai untuk login. Kemudian slide selanjutnya. Nanti ada isi data peserta ya, konfirmasi ya. Nanti kalau ada masalah bisa
minta tolong sama proktor di ruangan. Kemudian lanjut ke slide berikut. Nanti setelah mengisi token yang dibagi oleh Pak Proktor di ruangan, nanti akan ada konfirmasi. Kemudian adik-adik bisa mulai ke slide berikutnya. Nah, karena soalnya itu multiple choice, maka pengerjaannya sangat sederhana. Jadi tinggal adik-adik klik saja salah satu pilihan yang dianggap benar gitu ya, A, B, C, D, E. Kemudian tinggal bisa setelah itu lanjut ke soal berikutnya. Ke next slide berikutnya. Nah, perbedaannya apa dengan tahun lalu? Jadi pembobotan itu sama ya. Pembobotan itu kalau benar nilainya 4 poin, kalau salah -1, kalau kosong 0 poin. Nah, perbedaan yang kedua, perbedaan yang utama adalah ketika sudah menjawab, kalau dulu tahun kemarin dan tahun sebelumnya itu nggak bisa dihapus jawabannya. Ya, jadi kalau sudah memilih ya hanya bisa mengganti jawaban. Tapi tahun ini ada fitur baru di mana kita bisa menghapus jawaban yang sudah dipilih. Caranya bagaimana? Tinggal klik di pilihan yang tadi sudah dipilih. Jadi kalau tadi sedang memilih klik di B misalkan, tinggal diklik lagi yang B. Nanti dia akan tidak dihapus jawabannya. Adik-adik bisa mengosongkan jawaban, jadi tidak perlu takut dengan poin minus ya. Jadi kalau kosong nilainya 0 poin. Ya. Kemudian ini juga sama kayak tahun lalu, pengerjaannya tidak harus berurutan, kerjakan yang paling mudah dulu. Jadi bisa loncat-loncat dari soal 1 sampai sekian gitu ya. Nah, kemudian di 5 soal pertama itu adalah soal dummy. Jadi tidak perlu diisi. Kalaupun diisi nilainya 0. Jadi itu berisi tentang informasi-informasi penting. Misalkan tabel periodik, rumus-rumus penting, terus konstanta-konstanta penting dan seterusnya. Jadi nanti ketika DAD ikut ujiannya itu tidak perlu membawa dan tidak boleh membawa tabel periodik, rumus atau apapun selain kartu identitas dan alat tulis dan kalkulator. Gitu ya. Jadi masuk ruangan bawa kartu identitas, alat tulis, kalkulator, cukup. Tidak boleh membawa yang lain ya. Karena tabel periodik sudah disediakan, kemudian rumus-rumus dan tetapan juga sudah disediakan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi ini kalau misalkan ragu-ragu juga bisa menggunakan opsi ragu-ragu. Jadi bisa di-skip dulu soalnya. Kerjakan soal lain yang lebih jelas gitu ya. Tapi karena sekarang kita bisa menghapus jawaban, jadi fitur ragu-ragu ini kalau ada udah mengisi, misalkan udah mengisi tapi masih ragu-ragu, bisa dipakai fitur ini ya. Jadi nanti kalau sudah ada waktu sisa bisa kembali ke soal yang masih ragu-ragu. Itu selanjutnya. Nah, nanti ini ada ketika diklik di bagian pojok kanan atas akan ada daftar soal. Daftar soal ini akan ada tandanya beda-beda ya. Kalau putih itu belum terisi gitu ya. Kalau hitam sudah diisi. Jadi kalau kuning itu checklist ragu-ragu. Jadi misalkan udah selesai semua, mau ngecek ada yang ragu-ragu berapa soal nih, bisa kembali ke soal yang misalkan kuning gitu ya. Nah, yang biru adalah halaman yang sedang adik-adik kerjakan. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, ketika sudah sampai ke soal terakhir, akan muncul tombol selesai di kanan pojok kanan bawah. Ini untuk tahun lalu soalnya sampai 50. Jadi setelah sampai soal 50, maka akan muncul tombol selesai. Tahun ini jumlah soalnya berkisar di sekitar situ juga ya, tapi jumlah pastinya masih belum bisa disampaikan. Kalau sudah yakin semuanya sudah tidak ada yang ragu-ragu, bisa klik selesai. Setelah klik selesai, slide berikutnya, maka tidak langsung selesai ya. Jadi ini juga saya pikir sama seperti tahun kemarin, setelah sudah klik selesai maka program itu tidak langsung menutup pengerjaan, tapi ada konfirmasi sebanyak 3 kali. Kalau sudah selesai, nanti baru program akan menganggap kita selesai. Kemudian ketika waktu sudah habis, maka program akan secara otomatis menutup menu pengerjaan. Jadi otomatis jawabannya tersimpan dan tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi kalau misalnya mau selesai sebelum waktunya habis, bisa klik selesai, kemudian dikonfirmasi 3 kali, baru selesai. Ya. Selanjutnya.
Nah, nanti akan ada selesai tes ya. Setelah ini diklik selesai tes, maka tidak bisa lagi kembali ke pengerjaan soal. Ya. Nah, kemudian selama pengerjaan tadi saya sebut ada kalkulator ya. Jadi kalkulator itu boleh dipakai dan menurut saya malah wajib untuk dipakai karena pengerjaan kimia itu tanpa kalkulator saya yakin waktunya tidak akan cukup ya. Dan ada beberapa perhitungan misalkan dengan logaritma yang tidak bisa dihitung tanpa kalkulator ya. Jadi kalkulator itu wajib dan saya sarankan pakai menggunakan kalkulator saintifik ya. Karena nanti ada perhitungan logaritma dan sebagainya ya. Mungkin selanjutnya, kalau sudah selesai akan muncul tampilan seperti ini ya. Sudah selesai gitu ya. Kembali ke halaman depan kalau nggak salah itu ya. Jadi mungkin begitu yang bisa saya sampaikan mengenai pengerjaan teknis OSN Kabupaten tahun ini. Baik, boleh izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang diberikan oleh Bapak-Bapak atau Ibu? Baik, jadi teman-teman, sebaiknya kalian membawa kalkulator saintifik saat sedang mengerjakan soal kimia. Dan jangan lupa untuk hanya membawa alat tulis dan tidak barang lainnya. Selain itu, mungkin dalam mengerjakan soal, kalau kalian tidak dapat mendapatkan jawaban yang sesuai, kalian bisa menghapus soal di mana kalian tidak menemukan jawabannya. Atau kalian bisa juga menggunakan fitur ragu-ragu. Setelah 50 atau beberapa soal, tentunya akan ada lambang selesai. Dan di selesai ini ketika kita mengklik, kita harus mengkonfirmasi. Begitu saja simpulan saya untuk juri-juri. Kira-kira apakah ada yang lain? Mungkin Ya, dari saya ada. cukup ya. Kalau ada pertanyaan, mangga Ya. silakan. Silakan Baik. jika ada pertanyaan, Mas Peter. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Prestasi. Jadi sebelumnya apakah kira-kira dalam perjalanan ini apakah bisa makan berat atau makan ringan seperti permen atau yang lain-lain? Ya. Ya, sebaiknya tertib ya, karena ini adalah suatu kompetisi yang resmi, ya. Jadi kita harus serius ya. Jadi tentunya secara mental, fisik harus siap ya. Jadi artinya sebelum masuk ke ruang kelas yang nanti mengerjakan soal-soal di tempatnya, maka seorang peserta ya, sobat prestasi itu harus siap dulu ya. Sudah makan, minum dan sebagainya sehingga begitu masuk sudah tidak ada lagi di atas meja itu yang lain-lain kecuali alat tulis ya, untuk, sebenarnya alat tulisnya diperlukan untuk istilahnya coret-coret atau menghitung ya, dan juga kalkulator, itu saja. Semua alat komunikasi dan tas itu harus diletakkan di suatu tempat, yang, berada di luar jangkauan, dari sobat prestasi. Itu adalah, standar operational prosedurnya ya, untuk bisa melaksanakan tes dengan baik ya, jadi harus serius ya, intinya seperti itu. Jadi, tidak diperbolehkan ya, Mas Peter, begitu. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan kedua, apakah boleh selama pengerjaan OSNK peserta pergi ke toilet? Mungkin Silakan saya Pak akan Fainan. jawab ya. Jadi untuk kimia kita tidak memperbolehkan ya. Jadi begitu kalau mau ke toilet silakan dilakukan sebelum dimulai. Jadi kalau sudah mulai mengerjakan maka ya selesaikan baru ke toilet. Nah, sepertinya itu adalah beberapa pertanyaan umum tentang OSNK 2022 yang lalu. Nah, sebelum ditutup nih Pak, apakah Bapak bisa memberikan motivasi kepada pejuang-pejuang OSNK tahun ini? Saya dulu tuh Budaya dulu ya. Ya, mungkin dari saya dulu, motivasi yang tentunya harus Anda tumbuhkan dari sejak sekarang adalah bahwa ketika Anda, langsung berminat untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional ini perlu diperhatikan bahwa ini, tidak hanya berhenti sampai tingkat nasional ya, karena nanti apabila Anda nanti meraih medali ya, 30 besar peraih medali di tingkat nasional, maka Anda memiliki tanggung jawab moral untuk bisa menjadi, calon-calon wakil ya,
Indonesia di ajang internasional, yaitu di International Chemistry Olympiad. Sehingga dengan demikian keterlibatan Anda dari sejak awal ini mengikuti seleksi di tingkat kota kabupaten ini adalah merupakan langkah awal menuju ke tingkat internasional. Dengan demikian Anda harus begitu serius ya, jadi jangan sampai di tengah jalan kemudian Anda memutuskan mundur dan dengan alasan-alasan tertentu kemudian Anda tidak mau melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Karena apa? Jika Anda melakukan hal seperti itu di tengah-tengah Anda mundur, padahal banyak sekali rekan-rekan Anda di Indonesia yang sebenarnya ingin menunjukkan prestasi dan terlibat dalam seleksi ke tingkat internasional, jalannya menjadi tertutup ya oleh Anda yang kemudian di tengah jalan mundur. Padahal mungkin teman-teman yang lain yang lebih berpotensi juga ada yang ingin mewakili Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, dari sejak sekarang betul-betul diniatkan tekadnya, passion-nya itu bukan hanya sekedar sampai ke tingkat nasional, tapi juga meraih prestasi di tingkat internasional. Silakan tambahannya dari Pak Fainan. Ya, makasih Bu Dea. Dari saya mungkin saya akan menyinggung soal integritas ya. Jadi dalam kompetisi itu yang paling penting adalah fairness. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan cara-cara yang tidak baik untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Jadi tolong diperhatikan masalah tadi ya kejujuran, gitu ya, fairness dan sebagainya. Jadi ini adalah bidang sains. Jadi bidang sains itu biasanya orang itu murni mencari fakta, ya, fakta yang sebenarnya gitu ya. Jadi jangan sampai dikotori oleh tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ini disampaikan oleh guru saya dulu juga bahwa setiap jadi dosen saya ya, jadi dosen saya dulu pas ngajar termodinamika itu bilang begini, eh, setiap proses yang reversible secara termodinamika itu nilainya prosesnya akan efisien. Jadi proses yang reversible itu adalah proses yang perubahannya sedikit demi sedikit. Jadi kalau belajar, kalau pengen efisien, maka belajarlah sedikit demi sedikit, dicicil, gitu ya. Jadi belajar dengan cara yang reversible. Itu lebih baik daripada yang belajar yang di sistem SKS gitu ya. Jadi kalau adik-adik pengen dapat yang masuknya banyak, ya belajarlah dicicil dari sekarang, masih ada waktu banyak untuk persiapan ke OSK. Mungkin dari saya itu saja. Semoga sukses di OSK. Selamat belajar. Semoga sukses. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ingat Sobat Prestasi, jujur itu juara, jangan pantang mundur, pantang menyerah. Terima kasih atas Bapak, atas arahannya. Mungkin pada tahun ini Bapak bisa spill dong strategi terbaik untuk mendapatkan medali. Mungkin pada tahun ini kebanyakan kunci jawabannya adalah B untuk benar. Apakah benar, Pak? Apakah B ada, pasti ada B ya. Tapi berapa persen itu akan sangat random ya. Jadi ya, jadi gini, jadi hati-hati dengan memilih jawaban ya. Jadi saya spill aja hasil tahun lalu gitu ya. Banyak nilainya minus karena jawabannya salah. Gitu ya. Jadi hati-hati memilih jawaban. Sekarang sudah ada fitur untuk menghapus jawaban. Jadi jangan sampai jawaban benar adik-adik itu terkotori oleh, dalam tanda kutip ya, terkotori oleh jawaban yang salah. Jadi nilainya jadi kurang gitu ya. Jadi kalau misalkan kurang yakin, ya mungkin lebih baik dikosongkan saja. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas spill-nya. Semoga Bapak bisa tetap semangat untuk mendampingi para peserta OSN meski dalam kesibukannya. Kita sama-sama berharap semoga dalam ajang lomba ini menghasilkan mutiara-mutiara emas peraih medali tingkat internasional. Demikian Sobat Prestasi untuk sosialisasi OSNK bidang SMA tahun ini pada bidang kimia. Semoga kalian sukses mengikuti OSNK tahun 2023. Sampai jumpa. Dah.